Gua Nadia. Di sini gua mau sharing pengetahuan kepada kalian semua yang lagi dengerin podcast ini. So, simak cerita gua sampai habis ya. Enjoy. Oke. Di sini gua mau sharing tentang salah satu ikon kota Jogja, yaitu Tugu Jogja. Lokasi dari Tugu Jogja itu sendiri berada di persimpangan antara Jalan Margo Utomo, Jalan AM Sangaji, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Pangeran Diponegoro. Sharing kali ini gue awalin tentang sejarah Tugu Jogja. Sebelum dikenal dengan nama Tugu Palputih atau Tugu Jogja, tugu ini disebut dengan Tugu Golong Gilik. Tugu ini dibangun setahun setelah Yogyakarta berdiri, tepatnya pada tahun 1756. Bentuk awal bangunan ini berupa silinder atau golong, dengan puncak berupa bulatan atau gilik, sehingga dikenal dengan sebutan Tugu Golong Gilik. Bentuknya yang menyerupai golong gilik memiliki makna semangat persatuan antara rakyat dengan rajanya. Juga sebagai simbol atas filosofi Jawa, yaitu manunggaling kawula Gusti, yang bukan hanya berarti menyatukan rakyat dengan penguasa, tetapi juga menyatunya manusia dengan kehendak Sang Pencipta. Pada masa lalu, bulatan atau gilik pada puncak tugu digunakan sebagai titik pandang ketika Sri Sultan Sinawangka atau meditasi di Bangsal Manguntur Tangkil. Bangsal Manguntur Tangkil adalah ruang tahta yang terletak di Siti Hinggil Lor, pelataran keraton yang tanahnya ditinggikan. Selain itu, tugu ini juga sebagai patok atau penanda wilayah keraton. Secara garis besar, wilayah keraton memanjang 5 km ke arah selatan hingga Krapyak, dan 2 km ke arah utara dan berakhir di Tugu. Pada garis ini terdapat garis linier dualisme terbalik sehingga bisa dibaca secara simbolik filosofis. Dari arah selatan ke utara sebagai lahirnya manusia dari tempat tinggi ke alam fana. Dan sebaliknya sebagai proses kembalinya manusia ke sisi dumadi atau Tuhan dalam pandangan Jawa. Keraton sebagai jasmani dengan raja sebagai lambang jiwa sejati yang hadir ke dalam badan jasmani. Jagat ageng yang mengurai tentang hidup dan kehidupan masyarakat, di mana sang pemimpin masyarakat, siapapun dia, senantiasa harus menjadikan hati nurani atau keinginan rakyat sebagai fokus utama guna mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat, dilandasi dengan keteguhan dan kepercayaan bahwa hanya satu Pencipta yang maha besar. Jagat ageng ini digambarkan dengan garis imajiner dari Parangkusumo di Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Hal ini menekankan hubungan antara manusia yang hidup di dunia, di mana seorang manusia harus memahami terlebih dahulu hakikat hidup dan kehidupannya, sehingga mampu mencapai kesempurnaan hidup, atau manunggaling kawula Gusti. Hubungan Merapi dengan keraton sesungguhnya didasarkan pada ajaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu ajaran tersebut sesungguhnya merupakan kelanjutan dari ajaran-ajaran nenek moyang yang terdahulu. Ajaran tersebut sering disebut sebagai Hamemayu Hayuning Bawono. Hamemayu Hayuning Bawono tersebut menjadi suatu filosofi yang menyatakan bahwa manusia sebagai contoh atau kepanjangan tangan dari Tuhan Yang Maha Esa di dunia ini. Dia mempunyai kewajiban menyelamatkan, memperindah, memperlama hidup dunia ini walaupun sangat disadari bahwa dunia ini suatu saat pasti akan hancur. Hayuning itu artinya menghayu-hayukan atau memperindah atau menyelamatkan dari kerusakan. Maka secara filosofi perlu disadari bahwa kekuatan alam itu ada. Kekuatan-kekuatan alam perlu sekali diperhitungkan dalam rangka hubungan manusia dengan Tuhan yang sering disebut sebagai hablun minallah. Manusia juga harus memelihara hubungannya dengan manusia yang lain yang sering disebut sebagai hablun minannas, yang bermakna hubungan manusia satu dengan yang lain dan manusia dengan manusia serta semesta ini harus dipelihara. Jagat alit yang mengurai proses awal hingga akhir hidup dan kehidupan manusia dengan segala perilaku yang lurus, sehingga terpahami hakikat hidup dan kehidupan manusia. Digambarkan dengan planologi kota Yogyakarta sebagai kota raja pada waktu itu. Planologi kota ini membujur dari selatan ke utara, berawal dari Panggung Krapyak
dan berakhir di Tugu. Tugu merupakan salah satu poros atau sumbu filosofis kota Yogyakarta. Poros atau sumbu filosofis yang lain adalah Gunung Merapi, Keraton, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Penciptaan poros filosofi ini selaras dengan konsep Trihitakarana dan Triangga, Parayangan, Pawongan, dan Palemahan atau hulu, tengah, dan hilir, serta nilai utama, madya, dan nista. Secara simbolis, filosofis poros ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya. Hablum minallah, manusia dengan manusia, hablum minannas, maupun manusia dengan alam, termasuk 5 anasir pembentuknya, yakni api, dahana, dari Gunung Merapi, tanah atau bantala, dari bumi Ngayogyakarta, dan air atau tirta, dari Laut Selatan, angin atau maratua, dan angkasa, aether. Poros filosofi ini juga merupakan simbol dari konsep filosofi Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawula Gusti. Pada gempa tahun 1867, pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6, tepatnya tanggal 10 Juni 1867, terjadi gempa tektonik berskala besar di Yogyakarta. Beberapa bangunan runtuh termasuk Tugu Golong-Gilik ini. Pilar tugu patah kurang lebih sepertiga bagian. Peristiwa ini dikenang dalam Candra Sengkala yang berbunyi obah terus pitung bumi, 7 bumi terus berguncang. Hal tersebut merujuk pada angka 1796 tahun Jawa di mana tahun tersebut terjadi gempa besar tersebut. Selama beberapa tahun, Tugu Golong-Gilik terbengkalai. Baru pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, tugu ini dibangun kembali dan diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1889. Pembangunan kembali ini mengubah bentuk tugu dari yang semula berbentuk golong dan gilik menjadi berbentuk persegi dan berujung lancip. Karena bentuknya yang panjang dan warnanya yang putih, orang Belanda pada waktu itu menyebutnya sebagai de Witte Paal atau Tugu Pal Putih atau Tiang Putih. Oleh sebab itu, hingga kini, Tugu Golong-Gilik kadang masih disebut sebagai Tugu Pal Putih. Selain itu, ketinggian tugu yang semula 25 meter, kini menjadi 15 meter saja. Ditengarai, desain baru ini merupakan strategi pemerintah Belanda untuk menghilangkan simbol kebersamaan raja dan rakyat yang ditujukan oleh desain tugu sebelumnya. Konsep tersebut menjadi dasar filosofi makna Tugu Golong-Gilik. Belanda sangat takut dengan filosofi tersebut hingga ketika membangun kembali tugu dibuat dalam bentuk seperti saat ini. Pemahaman-pemahaman itu oleh Belanda dihapuskan dan diganti dengan bentuk-bentuk prasasti yang bermakna kemuliaan hanya milik raja. Rakyat dan raja tidak lagi berjalan bersama menuju ke kemanunggalan, tetapi kesejahteraan dan kemanunggalan hanyalah milik raja. Hal serupa juga diungkap oleh Jatiningrat, Pangagem Tepas Dawarupa Ngayogyakarta Hadiningrat. Dikatakannya bahwa tugu saat ini berbeda makna dengan Tugu Golong-Gilik pada waktu itu. Pada saat dibangun kembali, makna dari tugu lebih kepada kesejahteraan yang ditujukan hanya bagi raja dan bukan lagi untuk raja dan rakyatnya. Filosofi Manunggaling Kawula lan Gusti telah hilang dan tidak tercermin pada tugu. Sehingga bagi keraton, tugu saat ini tidak bermakna. Tugu bukan lagi menjadi satu simbol keraton, tapi lebih pada ikon kota Yogyakarta saja. Terdapat prasasti pada setiap sisi tugu yang baru tersebut. Keempatnya merekam proses pembangunan kembali. Di sisi barat terdapat prasasti yang berbunyi Yasan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping 7. Prasasti ini menunjukkan bahwa tugu tersebut dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono 7. Di sisi timur terdapat prasasti yang berbunyi Engkang Mangayubagya Karso dalem Kanjeng Tuan Residen Y. Muli Metzer. Prasasti ini menyebutkan bahwa Y. Muli Metzer, Residen Yogyakarta waktu itu, menyambut baik pembangunan tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda tidak terlibat dalam pendanaan.
Di sisi selatan terdapat prasasti yang berbunyi Wiworo Harjo Manggala Praja kaping 7 Sapar Alip 1819. Wiworo Harjo Manggala Praja merupakan sengkalan yang menandai selesainya pembangunan Tugu Golonggiling yang baru. Wiworo berarti gerbang, mewakili angka 9. Harjo bermakna kemakmuran, mewakili angka 1. Manggala bermakna pemimpin, mewakili angka 8. Sementara Praja bermakna negara, mewakili angka 1. Dapat diartikan bahwa perjalanan menuju gerbang kemakmuran dimulai dari pemimpin negara. Sengkalan ini menunjuk pada angka 1819 sesuai dengan tahun yang ditulis di bawahnya. Di atas tulisan tersebut terdapat lambang padi dan kapas dengan tulisan HB7, juga lambang mahkota Belanda di puncaknya. Lambang ini adalah lambang resmi yang dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Di sisi utara terdapat prasasti yang berbunyi pakaryanipun sinembadan patih dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo ingkang kaping 5. Kaudhaken dening Tuan YPF van Brussel, Opsiter Westerstad. Prasasti ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan tugu dipimpin oleh Patih Danurejo ke-5 dan arsitektur tugu dirancang oleh YPF van Brussel, seorang petugas dinas pengairan Belanda yang bertugas di Yogyakarta. Tugu Golonggiling saat ini berbentuk sesuai dengan dibangun kembali ketika masa Belanda tersebut. Semenjak pembangunan kembali, setelah rusak akibat gempa, tidak ada lagi perubahan atas bangunan tugu. Hanya ada pekerjaan yang bersifat perawatan dan penataan kawasan di lingkungan sekitarnya saja. Seperti pada tahun ini, tahun 2020, terdapat pekerjaan revitalisasi di kawasan tugu guna memperindah lingkungan sekitar. Nah, pada tahun 2015, sebuah miniatur Tugu Golonggiling selesai dibangun pada sudut perempatan sebelah tenggara tugu. Miniatur ini dibangun sesuai desain awal dan dilengkapi dengan keterangan mengenai sejarah perjalanan tugu sebagai salah satu simbol penting di Kesultanan Yogyakarta. Pembuatan miniatur ini menjadi jalan tengah bagi kebutuhan masyarakat untuk memahami sejarah dan falsafah dari bentuk tugu hasil rancangan pendiri Yogyakarta. Dan kelestarian tugu hasil desain orang Belanda yang kini telah menjadi bangunan cagar budaya sekaligus landmark kota Yogyakarta. Nah, itu tadi sharing singkat yang dapat gue bagi ke kalian semua. Di sini gue ada pertanyaan nih buat kalian, sahabat Antrop yang lagi dengerin podcast ini. Menurut kalian, kenapa sih Tugu Palputih atau Tugu Jogja ini dijadiin ikon kota Yogyakarta? Kalau gue sendiri sih, sebelum tahu mengenai sejarah tentang Tugu Jogja ini, gue mikirnya Tugu Jogja itu merepresentasikan dari kerajaan, ya, bentuk representasi dari kerajaan. Hal ini gue lihat dari bentuk tugu itu sendiri, yang pada bangunannya terdapat suatu bentuk yang menyerupai mahkota. Kalau kalian gimana? Coba dong jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian sharing pengetahuan dari gue. Kalau ada salahnya gue mohon maaf. Ada lebihnya boleh kalian simpen sebagai tambahan pengetahuan. Gue undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.